Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa, Anda masih bersama kami, tentunya masih di Berendo. Kita masih mengulas putar dengan normalisasi alur pelayanan Pulau Bayi bersama dengan dua narasumber kita hari ini. Pemirsa, tadi kita sudah berbincang ya mengenai bagaimana sih dampak ataupun respon dari masyarakat ya Pak ya terkait dengan dibukanya kemarin tanggal 7 Juli. Per 7 Juli kemarin, ya, benar-benar kemarin nih pemirsa. Satu hari ya. Iya, mungkin Pak Dewan, Pak, bagaimana ini untuk melihat peran masyarakat? Karena tadi seperti yang Pak Tarmizi sampaikan juga bahwasannya masyarakat sudah ada respon lah ya Pak ya terkait dengan dibukanya alur ini, dan untuk proses normalisasi ke depannya dari DPRD sendiri bagaimana perannya untuk menjembatani lah kepentingan masyarakat ini Pak? Iya, jadi dengan terbukanya alur pelabuhan Pulau Bayi ini, otomatis masyarakat Enggano itu sangat berterima kasih sekali, sangat berharap sekali. Jadi yang selama ini mereka terisolir karena sudah 3 bulan tertutup kan? Betul. Di mana komoditinya seperti pisang kita lihat kan di TikTok di mana-mana dibuang-buang aja kan? Kadang nggak bisa keluar. Karena nggak bisa keluar. Nah, dia sangat menyambut dengan terbukanya alur ini, dan kita berharap pengerukan ini tidak lepas di sini saja. Jadi karena draft yang sekarang itu masih di bawah 4. Karena kalau untuk kapal yang rutin masuk ke Pulau Bayi itu paling enggak di atas 4 meter. Nah, kalau ini terjaga, otomatis masyarakat yang ketergantungan hidupnya di sekitar Pelabuhan Pulau Bayi sangat menyambut baik, mereka bisa beraktivitas lagi seperti menjadi buruh bongkar muat, kembali menjadi supir truk batu bara, supir mobil kontainer, tangki CPO. Banyak aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar pelabuhan akan hidup kembali, akan tumbuh kembali. Dan kita berharap ini terus dijaga dan konsisten sehingga ini menjadi satu-satunya dan terakhir kejadian ini. Jangan sampai terulang kali. Iya, kalau kita tidak jaga dan kita tidak ikut berpartisipasi mengawasin Pelindo, karena kalau kita mau ngeruk nggak ada dananya, masyarakat nggak mampu, pemerintah daerah nggak mampu, ya paling tidak hanya bisa mengawasin, bisa memotivasi, bisa menyuarakan apa yang terjadi di pelabuhan. Misalkan ada gundukan pasir atau apa, kita minta rapat cepat antara masyarakat yang terkait, pengusaha, Pelindo, dan KSOP untuk cepat melakukan tindakan pengerukan supaya ini jangan sampai tertutup seperti yang terjadi selama ini. Itu harapan kita. Iya, kalau komitmen Pak dari DPRD sendiri dalam mengawal keberlanjutan ya program normalisasi ini seperti apa agar ini benar-benar terrealisasi Pak? Kita bukan itu saja masalah alur, kita memang bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dari masyarakat yang kita perjuangkan. Dalam hal ini kan dapil saya kebetulan di daerah selebar Kampung Melayu. Nah, pelabuhan ini dia terletak di kelurahan di Kampung Melayu. Nah, otomatis ini banyak masyarakat yang tadinya menyuarakan atau mendudukkan kita di DPR terkena dampak. Jadi kita harus terus menyuarakan, terus mengawasin, terus mengevaluasi apa yang dilakukan oleh PT Pelindo. Sehingga pengerukan ini akan tetap terjaga dan alur pelabuhan terus kedalamannya akan terjaga juga sehingga kapal yang keluar masuk bisa aman. Ya, tadi harapannya lah Pak ya, semoga ini terakhir ya Pak ya. Tidak terjadi kembali hal-hal seperti ini. Kita berdoa semoga seperti yang kita harapkan. Iya, ini masyarakat Bengkulu pasti berdoa semua. Ya baik, kalau dari Pak Tarmizi Pak, kedepannya mungkin harapan dari Kadin ini berkaitan dengan langkah konkret seperti apa sih yang diharapkan kepada pihak pemerintah yang harus segera diambil Pak? Kami dari Kadin khususnya membawa ide perusahaan minta kepada pemerintah daerah betul-betul sudah saya sampaikan tadi, untuk ke depan betul-betul untuk koordinasi selalu. Kenapa? Ada Dinas Perhubungan Provinsi. Dinas Perhubungan Provinsi itu terkait dengan
Pelindo untuk pengawasan alur, walaupun dia teknisnya dia di situ, minimal koordinasi. Duduk bersama. Duduk bersama dalam anggaran ini bisa diajukan oleh Provinsi Bengkulu. Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu bisa mendorong kepada pusat Pelindo yang bergerak. Jadi kami minta ke depan betul-betul Pelindo itu betul-betul untuk memperhatikan masyarakat Bengkulu, khususnya pengusaha-pengusaha yang ada kami di Provinsi Bengkulu ini. Jangan sampai dia lengah terjadinya seperti ini. Ini kelengahan ini. Bukannya disengaja, bukan apa. Kalau dia betul-betul koordinasi secara konkret, ini tidak akan terjadi. Kami sudah bicarakan sama seluruh perusahaan. Namanya dia teknis kan selalu mengawasi. Oh ini kedalamannya udah ketahuan ini. Supaya untuk ke depan kepada khususnya satu, pemerintah Provinsi Bengkulu, ada teknisnya Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, maupun khususnya kepada Pelindo. Dan juga kepada anggota Dewan Provinsi dan Kota, supaya dia tinggalnya di kota, untuk mengawasi betul-betul jangan ke depan, jangan sampai terjadi lagi. Ya kalau misalnya terjadi lagi pun ini seperti apa Pak mungkin Ya, ke depan? berarti pengawasan kita kurang. Pengawasan berarti. Ya, Memang pengawasan. sekarang ini kita kurang ya forum maritim itu untuk duduk bersama, mungkin membahas 1 bulan sekali. Jadi dengan kebersamaan itu apa-apa yang terjadi di lapangan itu cepat terselesaikan. Betul. Jadi mungkin perlu ada masukan nanti ke depannya ada forum maritim, kegiatan coffee morning atau apa bentuknya sehingga tidak hanya formal aja kan, dengan ngopi kita bisa bahas, wah di sana udah dangkal lagi. Cepat terselesaikan, cepat tangkap. Kalau kita saling mengingatkan, saling duduk bersama. Oh tapi menarik nih Pak, ada forum maritim. Nanti harapannya itu seperti apa Pak? Siapa saja yang diharapkan ada di dalam forum maritim ini Pak? Sebenarnya di Pelabuhan Pulau Bayi itu sudah ada namanya Forum Koordinasi Maritim. Yang di sana ada Danlanau, ada Airut, ada KSOV, ada pengusaha, ada asosiasi, ada Pelindo. Nah, tinggal mengaktifkannya lagi. Nah, kadang dengan adanya efisiensi ini, keterbatasan ini hilang. Betul. Kegiatan-kegiatan yang selama ini kita kumpul bersama, kita bahas apa-apa yang direncanakan 3 bulan ke depan, 1 bulan ke depan kan kita obrolkan bersama sehingga permasalahan yang ada itu cepat kita tanganin. Tapi pelaku usaha dan masyarakat nanti apakah ikut duduk Biasanya bersama ikut bersama juga Pak? ada perwakilan dari kecamatan, ada dari kelurahan, ya dari masyarakat kan, dari pemerintah setempat juga ada. Dalam hal ini RT yang terkait, kan, sehingga apa-apa yang terjadi di RT, di kecamatan dan di stockpile seperti itu, numpuk batu bara, ada tumpahan CPO itu cepat teratasin. Dulu pernah ada dump truck panjang antri karena jalannya rusak, cepat diselesaikan dengan ada kita sering ngobrol bersama. Forum maritim. Tapi selama 3 bulan terakhir ini berarti itu berjalan terus forum maritimnya? Banyak faktor kemarin itu tidak berjalan. Pertama waktu COVID, kemudian efisiensi. Nah mungkin ke depan kita minta lah nanti mungkin Pelindo mengaktifkan lagi forum maritim ini, mungkin Kadin juga diajak juga kan, karena orang-orang Kadin, orang-orang di Kadin kan banyak terlibat juga di Pelabuhan Pulau Bayi kan, baik betul. itu di angkutan CPO-nya atau di batu baranya atau di komoditi yang lain. Betul. Ya. Setuju Pak. Forum maritim. Kalau diajak Pak? duduk Pak Kadin? bersama itu semuanya tidak berat. Iya. Betul. Apa yang Jadi ringan Pak ya? ringan, apa yang dipermasalahkan bisa Terselesaikan. antara kelompok tadi. Iya benar sekali. Nah, artinya memang tadi ya Pak ya berkaitan dengan kolaborasi, koordinasi, Betul. semuanya itu memang harus selalu terjaga ini agar nantinya berkaitan dengan normalisasi untuk alur Pulau Bayi. Pemirsa, ini bukan hanya mengenai soal teknis ya Pak ya, ini berkaitan dengan bukan hanya soal teknis pengerukan, tetapi juga menyangkut dari masa depan ekonomi dan juga konektivitas Provinsi Bengkulu. Artinya dalam hal ini memang sangat diperlukan sinergi antara semua pihak, baik itu pemerintah, legislatif, pelaku usaha dan juga masyarakat agar nantinya normalisasi ini tidak hanya menjadi wacana ya Bapak-bapak semuanya ya, tetapi juga ini benar-benar menjadi hal yang terwujud. Baik, terima kasih banyak
Pak Edi dan juga Pak Tarmizi atas diskusi yang luar biasa pada hari ini. Semoga hal-hal yang kita diskusikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjawab semua pertanyaan masyarakat ya. Karena masyarakat ini kalau kita melihat dari media sosial ini masih banyak sekali yang membicarakan mengenai Pulau Bayi dan akhir-akhir ini sudah mulai tertutup ya Pak ya, informasi berkaitan dengan Pulau Bayi gitu ya Pak ya. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan untuk, tadi saya dengar Pelindo ya Pak ya, banyak. Adakah pesan khusus tersendiri untuk Pelindo Pak yang mau disampaikan? Silakan Pak. Jadi terima kasih juga kepada pemirsa semuanya, dari anggota Dewan, Pak Edi yang sangat dokumentasi kepada pelabuhan. Saya tahu dari udah lama kok, memang dia hobinya di pelabuhan. Makanya saya bicarakan masalah Pelindo. Satu-satunya yang saya sampaikan kepada pimpinan Pelindo, tolong betul-betul koordinasikan kepada pihak antara kolaborasi antara perusahaan-perusahaan yang ada maupun pemerintahan-pemerintahan ada di Provinsi Bengkulu, supaya barang ini tidak tertekan kepada Pelindo, supaya pemerintah daerah terkait, pengusaha yang lain terkait, ini supaya berjalan dengan lancar. Itu aja, terima kasih. Mudah-mudahan Pelindo ke depan lebih baik lagi. Iya baik, terima kasih banyak Bapak dan pemirsa. Dengan demikian berakhirlah kebersamaan kita di Berindo hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.